Pada zaman dahulu kala, di sebuah rumah kecil tinggal sepasang suami istri. Mereka adalah pasangan yang sangat bahagia dan sedang menanti kehadiran bayi mereka. Aku tahu yang terpenting adalah bayi kita lahir dengan sehat. Tapi aku berharap kita bisa punya anak perempuan, sayangku. Iya, aku juga ingin punya anak perempuan. Jika Tuhan mengizinkan, kita akan punya anak perempuan yang mirip denganmu. Hari kelahiran sudah semakin dekat, dan sang ibu muda sudah tidak sabar menunggu bayinya lahir. Setiap hari dia melihat keluar jendela dan ke arah sebuah tembok tinggi dan mengagumi kebun tetangganya yang dipenuhi bunga dan buah-buahan. Suatu hari dia melihat sebuah tanaman berdaun kuning yang dia tidak pernah lihat sebelumnya. Kira-kira apa nama tanaman itu? Wanginya enak sekali. Pasti rasanya juga enak. Aku harus makan tanaman itu. Aku akan ke tetanggaku dan meminta darinya. Tanpa menunggu lama, ibu muda itu pun meninggalkan rumah. Tapi dia tidak tahu kalau tetangganya adalah seorang penyihir jahat. Dia mengetuk pintu tanpa menyadari bahaya yang sudah menantinya. Halo tetangga, tanaman kuning di kebunmu memiliki aroma yang sangat luar biasa. Aku sedang hamil dan aku ingin sekali mencobanya. Apakah tanaman itu dimakan? Tentu saja, aku bisa memberikan sedikit untukmu. Rasanya enak dan sangat baik untuk tubuh manusia. Kalau begitu, itu juga akan sangat baik untuk bayiku. Tentu saja tetangga yang baik, terutama untuk ibu hamil. Tapi ingat, karena ini sangat berharga, kau hanya boleh ambil satu. Semuanya berjalan sesuai yang sudah kurencanakan. Wanita itu langsung menghabiskan tanaman yang dia ambil sesampainya di rumah. Tapi dia mau makan lagi. Ambilkan lagi untukku. Kalau aku tidak makan itu, aku tidak bisa melahirkan bayi ini. Oh. Jangan khawatir. Aku akan melakukan apapun untuk membawakan tanaman kuning itu untukmu. Saat malam tiba dan keadaan sudah gelap, suami yang tidak berdaya itu memanjat melompati tembok tinggi dan mengambil tanaman yang istrinya inginkan. Hal ini terus berlanjut untuk beberapa saat. Setiap malam, pria muda itu diam-diam memasuki kebun itu. Tapi dia merasa tidak nyaman memasuki kebun tetangganya tanpa izin. Penyihir jahat itu sengaja menanam tanaman itu untuk menjebak mereka. Dia tahu bahwa tetangganya sedang hamil, dan dia pasti akan tergiur dengan aromanya. Sudah lama dia mengincar bayi itu. Bagaimanapun caranya, dia akan mengambil bayi itu. Saat waktunya tiba, seorang bayi perempuan yang cantik lahir. Penyihir itu langsung pergi ke rumah mereka. Namanya adalah Rapunzel. Kau boleh merawatnya sampai dia berumur 1 tahun. Tepat 1 tahun aku akan kembali dan mengambilnya darimu. Pasangan yang tidak berada itu pun setuju. Saat Rapunzel berumur 1 tahun, penyihir itu kembali dan membawa bayi itu pergi dari ibu dan ayahnya dan mengunci bayi itu di sebuah menara di tengah hutan. Dia akan membesarkan bayi itu di sana. Tahun pun berlalu. Rapunzel tumbuh menjadi gadis muda yang cantik. Karena dia tidak pernah memotong rambutnya menjadi sangat panjang. Rambutnya berwarna pirang keemasan. Dia memiliki mata berwarna hijau. Setiap kali penyihir itu ingin naik ke atas menara, dia akan memanggilnya. Sayangku gadis berambut emas, aku datang. Turunkan rambutmu. Rapunzel akan menurunkan rambut berkepang panjangnya dan penyihir itu akan memanjat ke dalam menara menggunakan rambutnya. Rapunzel pikir penyihir itu adalah ibunya. Karena sampai saat ini dia tidak pernah melihat siapapun selain si penyihir. Rapunzel pikir dia dan ibunya adalah satu-satunya orang di dunia ini. Dia memiliki suara yang indah. Dia bernyanyi sepanjang hari sampai malam. Suaranya menggema di seluruh hutan dan burung-burung akan terbang ke jendela kamarnya untuk mendengar nyanyiannya. Burung-burung itu adalah satu-satunya temannya. Suatu hari, ada seorang pangeran yang sedang berjalan di dalam hutan. Saat dia dengar suara Rapunzel, dia bertanya-tanya dari mana asal suara indah itu. Saat dia ikuti arah suara itu,
Dia tiba di menara dan menyadari suara indah itu berasal dari sana. Aku harus menemui gadis yang memiliki suara indah ini. Bagaimana caranya aku bisa naik ke menara itu? Saat dia dengan putus asa berjalan mengelilingi menara, tiba-tiba dia melihat penyihir itu memanggil seseorang di atas menara. Dia bersembunyi di balik pohon dan melihat apa yang terjadi. Sayangku gadis berambut emas, aku datang. Turunkan rambutmu. Rapunzel menurunkan rambutnya dan penyihir itu memanjat ke atas menara. Aku sudah menemukan cara untuk naik ke sana. Setelah menunggu penyihir itu pergi, sang pangeran memanggil Rapunzel dengan menirukan suara si penyihir. Sayangku, turunkan rambut emasmu lagi. Aku melupakan sesuatu di sana. Aku akan segera menurunkannya, Ibu. Dengan satu gerakan, dia menurunkan rambutnya lagi. Sang pangeran memanjat menara itu menggunakan rambutnya dan bertemu dengan Rapunzel. Ini pertama kalinya dalam hidup gadis cantik itu melihat orang lain. Siapa kau? Kenapa kau ada di sini? Di mana ibuku? Kau tidak perlu merasa takut. Aku adalah pangeran negara ini. Suara indahmu itulah yang sudah membawaku kemari. Untuk bisa naik kemari, aku harus menirukan suara ibumu. Awalnya Rapunzel merasa ketakutan, tapi dia mulai menyadari kalau pangeran itu bukan orang jahat. Sang pangeran sudah terpikat dengan kecantikannya. Hari dan bulan berlalu. Pangeran itu datang ke menara itu setiap hari. Saat mereka menghabiskan waktu bersama, mereka tidak sadar betapa cepatnya waktu berlalu. Kemudian, dia melamar Rapunzel. Rapunzel, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menikah denganku? Tentu saja aku mau menikah denganmu. Sekarang aku harus kembali ke istana. Aku akan mencari solusi untuk mengeluarkanmu dari sini secepatnya. Rapunzel sangat bahagia. Akhirnya dia bisa melihat dunia luar begitu dia menikah dengan pangeran. Dia sudah bosan hidup sendirian di menara ini selama bertahun-tahun. Dia memegang rambut Rapunzel dan menuruni menara. Sayangnya si penyihir juga ada di sana dan melihat sang pangeran. Dia langsung mengerti apa yang sudah terjadi. Dia dipenuhi rasa marah. Saat Rapunzel menarik rambutnya kembali, penyihir langsung menariknya dan dia memanjat naik. Dia merasa sangat kesal dan marah. Apa yang terjadi? Siapa tadi yang baru pergi? Aku menyembunyikanmu di sini untuk melindungimu dari orang jahat, tapi kau bicara dengan orang asing dan berteman dengan mereka. Dia adalah pangeran negara ini. Dia memintaku untuk menikah dengannya, dan aku menerimanya. Aku sangat bahagia, Ibu. Aku sudah menunggumu untuk memberitahukan berita ini padamu. Apa? Omong kosong apa ini? Akan kutunjukkan kepadamu. Penyihir itu sangat marah. Dengan sebuah gunting, dia memotong rambut panjang Rapunzel sependek mungkin. Dan dengan sihirnya, dia mengirimnya pergi jauh keluar dari negara itu. Saat pangeran datang ke menara keesokan harinya, dia tidak tahu penyihir itu yang akan menunggunya di menara. Hai Rapunzel, aku datang. Turunkan rambutmu, aku mohon. Penyihir menurunkan rambut Rapunzel yang telah dia potong. Saat pangeran sampai di jendela menara, penyihir itu sudah ada di sana untuk menyambutnya. Dia sangat takut saat melihatnya. Kejutan, ha? Kau pikir kau bisa membawa pergi gadisku yang telah kusembunyikan selama bertahun-tahun? Saat si penyihir melepas rambut itu, pangeran yang ketakutan itu mendapati dirinya berada di bawah. Dia jatuh di atas semak-semak, tapi karena kepalanya terbentur, dia menjadi buta. Pangeran itu selalu memikirkan Rapunzel. Kemudian dia naik ke atas kudanya dan dia mencarinya di mana-mana. Dia bersumpah walaupun dia harus pergi ke ujung dunia, dia akan menemukannya. Dia terus mencari dan mencari dalam waktu lama. Akhirnya suatu hari, dia mendengar sebuah lagu. Suara itu sangat akrab di telinganya. Itu suara Rapunzel. Akhirnya aku berhasil menemukannya. Dia memacu kudanya dan langsung menuju ke arah suara itu. Dia tiba di pintu rumah Rapunzel berada. Rapunzel, aku datang. Buka pintunya. Aku tidak percaya ini. Ini benar-benar kau.
ketika Rapunzel membuka pintu, dia menangis saat melihat sang pangeran. Dia menangis sampai air matanya jatuh di wajah pangeran saat dia berlutut. Tangisnya itu adalah tangis bahagia. Tiba-tiba, si pangeran yang buta itu membuka matanya. Mereka berpelukan dengan penuh rasa bahagia dan merayakan keajaiban ini. Akhirnya sang pangeran bisa melamarnya secara resmi. Mereka kembali ke istana dan mulai mempersiapkan pernikahan. Saat mereka kembali, Rapunzel dan pangeran mencari orang tua kandungnya agar mereka bisa berbagi berita gembira ini. Mereka senang bisa berkumpul lagi dengan putri mereka. Setelah terpisah bertahun-tahun, mereka menggelar pernikahan yang indah dan mereka hidup bahagia selamanya. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang janda di sebuah desa. Wanita itu punya anak laki-laki bernama Jack. Jack adalah anak laki-laki yang malas dan tidak pernah mau membantu ibunya di rumah. Dia juga tidak mau bekerja untuk mendapatkan uang. Meskipun dia anak yang pintar, dia tidak berguna. Jack, bangun. Kau harus ke pasar dan menjual sapi terakhir kita. Karena Jack tidak pernah bekerja, satu-satunya cara mereka mendapatkan uang adalah menjual sapi yang mereka miliki setelah ayahnya meninggal. Maafkan aku, Milky Girl. Tapi kami harus menjualmu. Kami tidak punya uang lagi untuk makan. Di perjalanan ke pasar, Jack bertemu dengan seorang wanita tua yang aneh. Selamat pagi anak muda, kau mau pergi kemana? Aku mau pergi ke pasar untuk menjual sapi kami. Tidak usah pergi ke sana. Jika kau berikan sapimu padaku, sebagai gantinya aku akan memberimu kacang ajaib. Bagaimana menurutmu? Jack tidak suka tawaran itu, tapi wanita itu memaksa. Lihat kacang-kacang ajaib ini. Ini bisa membuatmu kaya. Kau yakin kau tidak menginginkannya? Apa? Kaya katamu? Baiklah, aku akan mengambilnya. Jack memberikan sapi kepada wanita tua. Dia mengambil kacang-kacang itu dan pulang ke rumah. Bu, Ibu. Aku sudah menjual sapinya. Dan sekarang kita punya kacang ajaib. Aku bahkan tidak perlu pergi ke pasar. Ibunya yang malang hampir pingsan. Dia tidak percaya apa yang dia dengar. Apa? Bagaimana bisa kau lakukan itu, Jack? Aku hanya memintamu untuk melakukan satu hal, tapi kau bahkan tidak bisa melakukannya. Pergi ke kamarmu sekarang. Jack merasa marah dan sedih. Dia membuang kacang yang ada di tangannya keluar ke kebun. Keesokan hari, pemuda itu melihat keluar jendela dan melihat tanaman yang tumbuh dengan cepat. Batang pohon kacang tumbuh sampai ke langit. Oh, apa ini? Itu batang pohon kacang. Sepertinya wanita itu jujur. Kacang ini adalah kacang ajaib. Kita akan kaya! Kaya! Dia langsung pergi keluar ke kebun dan mulai memanjat batang pohon kacang raksasa itu. Dia terus naik dan naik ke atas. Sepertinya tumbuhan itu tidak memiliki ujung. Batang pohon itu terus tumbuh sampai menembus awan. Di antara awan-awan itu ada sebuah rumah besar. Semua yang di sana berukuran sangat besar, bahkan rumput yang ada tampak seperti pohon bagi Jack. Jack mengetuk pintu rumah raksasa itu. Seorang raksasa wanita membuka pintu. Aku sangat lapar dan lelah. Bisakah kau memberiku sedikit makanan? Raksasa wanita itu merasa kasihan kepada pemuda kecil itu. Masuklah, tapi kau harus makan dan cepat pergi sebelum suamiku pulang.
Dia benci anak-anak dan dia bisa menyakitimu. Jack langsung duduk di meja. Saat dia mulai makan, tiba-tiba dia mendengar suara keras dan sangat menyeramkan. Fee, fi, fo, fa. Sepertinya ada bau anak-anak di sini. Bau itu membuat nafsu makanku hilang. Aku tidak menyukainya. Di mana dia? Suaminya adalah raksasa yang menyeramkan. Tanah pun bergetar saat dia berjalan. Cepat, sembunyi di oven. Jangan sampai dia melihatmu. Ketakutan, Jack langsung bersembunyi di dalam oven. Ketika raksasa tidak menemukan Jack, dia duduk di meja makan untuk makan. Setelah selesai, dia pergi ke kamarnya untuk tidur siang. Dia terus berkata, aku menghitung, dan aku masih belum selesai. Jack menyadari raksasa itu sudah pergi. Saat dia akan pergi, dia melihat kantung berisi emas di meja. Jadi ini yang ia maksud waktu dia bilang aku menghitung, dan aku masih belum selesai. Jack melempar kantung uang yang lebih mirip seperti karung di sebelahnya dan meluncur menuruni pohon kacang. Ibu, lihat emas yang aku bawakan untukmu. Kita tidak akan jadi miskin lagi. Nak, dari mana kau mendapatkan ini? Kuharap kau tidak melakukan sesuatu yang buruk. Jack berhasil meyakinkan ibunya dan dia merasa lega. Setelah beberapa saat, Jack tidak bisa berhenti memikirkan tentang rumah di puncak batang pohon kacang ini. Kira-kira apa yang akan terjadi jika aku naik ke atas lagi? Aku sudah lebih berpengalaman sekarang. Suatu hari, dia tidak bisa menahan diri dan memanjat batang pohon kacang itu lagi. Dia pergi ke rumah raksasa. Istri si raksasa adalah wanita yang baik, dan sekali lagi dia mengizinkannya masuk. Tidak lama kemudian, raksasa pun pulang. Begitu Jack mendengar suara langkahnya, dia bersembunyi di dalam oven. Raksasa itu pulang dengan hati riang, tapi tiba-tiba suasana hatinya berubah. Dia menjadi marah dan kesal. Fee, fi, fo, fa. Aku mencium bau anak-anak lagi. Kau tahu, aku benci mereka. Aku tahu ada anak kecil yang datang ke rumah kita hari ini. Siapa dia? Tidak ada bau apapun kecuali masakan yang aku buat. Dan tidak ada yang datang hari ini. Biar ku siapkan makananmu. Kau pasti lapar. Si raksasa makan sampai dia kenyang. Sebelum dia pergi ke kamarnya, dia minta istrinya membawakannya ayam yang mengeluarkan telur emas. Istrinya meletakkan ayam itu di atas meja. Aku perintahkan kau. Telur emas. Telur emas. Ayam itu akan mengeluarkan telur emas dan raksasa akan meletakkannya di dalam keranjang. Begitu raksasa masuk ke dalam kamarnya, Jack yang melihat segalanya melalui lubang dari oven, mengambil ayam itu dan turun meluncur dari batang pohon kacang dan pulang. Waktu pun berlalu. Jack dan ibunya sekarang sudah menjadi kaya raya, tapi Jack masih belum mau bekerja. Dia masih belum bisa berhenti memikirkan tempat di mana raksasa tinggal. Dia sangat tertarik dengan emas. Aku akan pergi sekali lagi, tapi kali ini aku harus bisa lebih berhati-hati. Dia mendaki batang pohon kacang itu dan memasuki rumah itu tanpa sepengetahuan istri raksasa. Dia bersembunyi di dalam oven lagi, tapi begitu raksasa masuk ke dalam rumah, Fee, fi, fo, fam. Dari mana asal bau anak kecil ini? Aku benci bau ini. istri raksasa yang tidak melihat Jack datang memberitahu raksasa bahwa
Kau berteriak seperti ini setiap kali kau berpikir kau mencium bau anak kecil. Kau bisa mencarinya di mana saja. Kau akan lihat tidak ada siapapun di rumah ini selain kita. Raksasa dan istrinya mencari di seluruh bagian rumah, tapi tidak bisa menemukan Jack. Jack bersembunyi dengan sangat baik. Setelah raksasa itu selesai makan, dia memanggil istrinya. Bisa kau ambilkan harpa emasku? Harpa yang diletakkan di atas meja mulai memainkan musik yang indah untuk raksasa yang langsung tertidur nyenyak. Jack melihat raksasa itu tidur, mengambil harpa dan mulai berlari. Tapi harpa ajaib itu mulai berteriak. Tolong! Tolong! Aku diculik! Raksasa itu mendengar teriakan si harpa dan langsung terbangun. Dia berlari mengejar Jack. Jack benar-benar ketakutan. Jadi kaulah yang mencuri emas dan ayamku. Aku akan menangkapmu dan mengurungmu untuk selamanya. Jack berlari secepat mungkin dan dia meluncur ke bawah batang pohon kacang. Sambil terus memegang harpa itu. Raksasa yang tidak bisa meluncur ke bawah karena tubuhnya sangat besar benar-benar marah. Begitu Jack sampai di bawah di kebunnya, dia memotong batang pohon kacang yang bersama raksasa langsung terbang jauh. Sekarang Jack tidak akan bertemu raksasa itu lagi. Dia penasaran dengan tempat tinggal raksasa, tapi tidak akan pernah bisa kembali ke sana. Jack hampir tidak selamat. Dia pun langsung lari menemui ibunya. Ibu, apa yang kulakukan tidak benar. Ibu sudah memperingatkanku tapi aku tidak mendengarkan ibu. Mulai sekarang aku tidak akan pernah lagi mengambil barang yang bukan milikku tanpa izin. Aku sudah mendapatkan pelajaran. Tidak ada lagi malas-malasan. Aku akan mencari pekerjaan agar aku bisa merawat ibu. Ah, putraku yang pintar, aku sangat gembira. Setelah Jack membuat keputusan itu, ayam bertelur emas itu bertelur kembali, telur biasa. Jack belajar memainkan harpa ajaib karena harpa itu sudah tidak lagi bermain sendiri. Mulai hari itu, Jack dan ibunya hidup dengan bahagia dan damai. Sekarang Jack bisa mendapat uang dari pekerjaannya sebagai petani. Dia mengurus ibunya dan dia punya pekerjaan terbaik karena itu pekerjaan yang dia tahu cara melakukannya.